Apa yang menyebabkan sebagian ikhwah sulit atau bermalas-malasan ketika diajak berta'awun? Biasanya yang ikhwah yang ta'awunnya itu aja. Jawabannya lemah iman. Ini orang lemah imannya, lemah takwanya. Yang berikutnya kalau terkait dengan masa ta'awun harta benda, lemah tawakalnya. Bayangannya kalau harta dia keluar untuk ta'awun bakal habis. Ta'awun lagi. Baru kemarin. Ta'awun lagi. Baru sehari yang lalu. Ta'awun lagi. Ini orang yang lemah iman, lemah takwa, lemah tawakal. Allahul musta'an. Mestinya setelah kamu mendengarkan keterangan tadi, semangat. Yang kamu keluarkan itu babnya ta'awun, sedekah yang besar ketika itu dakwah ilallah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Camkan baik-baik. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Justru menambah barokahnya harta. Harta kamu semakin barokah, semakin melimpah, rezeki semakin lapang ketika sering-sering kamu infakkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti menggantinya. Setiap pagi, kata Rasulullah SAW, turun para malaikat mendoakan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan bagi yang berinfak, kehancuran bagi yang tidak berinfak. Yang mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Satu malaikat mengatakan, ya Allah, berikan ganti untuk yang berinfak pada hari ini. Yang mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, kebinasaan harta pada orang yang mumsik, yang tidak mau bersedekah dengan harta bendanya. Sehingga yang malas-malas ta'awun ini lemah iman, lemah takwa, lemah tawakal. Barakallahu. Sehingga dirubah ya kawan. Masing-masing harus punya semangat sendiri-sendiri, punya andil ta'awun dalam perkara dakwah. Tadi saya katakan jangan nunggu diwuru-wuru, jangan nunggu diobrak-obrak, tapi harus tertanam dalam jiwa kita masing-masing. Jadi pelaku plus muta'awin. Paling tidak sebagai muta'awin, orang yang berta'awun walaupun belum bisa melakukannya. Yang semangat. Itu untuk masing-masing kita ya kan. Pahalanya untuk kita sendiri, kebaikannya untuk kita sendiri, semangat motivasinya iman dan takwa, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tapi ya bagaimanapun juga secara kenyataan ya diuji dengan sebagian orang yang demikian ya kan. Di mana-mana seperti itu. Ada tipikal orang demikian. Gimana lagi? Kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa memberikan woro-woro, ajakan-ajakan, selebihnya ya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan yang sudah punya semangat ta'awun jangan goyah karena melihat beberapa orang yang malas-malas tadi itu. Lanjutkan. Semangat ta'awun, semangat ta'awun. Itu bukan untuk siapa-siapa, untuk antum pribadi. Pahalanya untuk antum, keutamanya untuk antum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Apa ukuran ta'awun yang dikatakan ta'awun semampu kita? Tuh. Kalau pembahasan semampu kita tadi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu bukan berleha-leha, tapi maknanya adalah kita mengerahkan semua kemampuan yang kita miliki. Kerahkan semuanya sampai pada batas tidak mampu lagi. Kala itu gugur kewajiban. Jadi bukan ta'awun semampu kalian seadanya gitu. Enggak, gagal paham. Gagal paham mana ayat. Yang betul antum ta'awun dengan semaksimal mungkin, yang antum mampu, yang antum sanggup, sampai pada batas antum tidak punya lagi kesanggupan. Kala itu gugur kewajiban ta'awunnya. Dipahami ya? Nah, kalau sudah ta'awun terutama harta benda, jangan diet.
Kalau dia dihitung-hitung, jangan. Ini babnya bab untuk investasi akhirat. Harta kamu yang sesungguhnya adalah itu. Ketika kamu gunakan, belanjakan untuk kepentingan kebaikan. Jangan hitung-hitung. Ya. Kata Rasul kepada sebagian sahabatnya, bertanya kepada sebagian sahabat atau kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi. Siapa di antara kalian yang harta benda dia pribadi lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya? Dikatakan, ya Rasulullah, ma minna illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, masing-masing kita tentu lebih menyukai hartanya daripada harta ahli warisnya, kata mereka. Maka Rasul mengatakan, maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Harta dia apa yang telah dia belanjakan, harta ahli warisnya yang masih dia simpan. Bukannya kamu itu, yang di perangkasnya antum, yang di ATM-nya antum, yang di gudangnya antum, yang di bawah kasur, yang di bawah bantal. Itu semuanya bukan hartanya kamu, hartanya ahli waris. Harta kamu yang telah kamu infakkan. Diinfakkan itu karena jelek, ya jelek. Kalau baik, maka investasi akhirat. Jangan dihitung-hitung. Wah, harta pribadi kok medit, kok bakhil. Jangan. Ya, kebanyakan kita ini aneh ya. Betul-betul apa namanya, orangnya apa ya, bahasa loman apa? Orangnya dermawan terkait dengan kepentingan orang lain. Untuk dia pribadi bakhil. Ini gagal paham ya, Ikhwan. Gagal paham ya. Mestinya antum itu royal terkait dengan kamu pribadi. Ini hatinya kamu kok. Yang bakal kamu miliki, yang bakal kamu ambil nanti dia belum kiamah. Jangan bakhil. Yang royal, pure supaya kamu dapat banyak. Sama yang lain bakhil, kan gitu ya. Ini luar biasa. Sama yang lainnya royal, sama dia sendiri bakhil. Tahun ya akhi. Iya, tunggu sebentar. Begitu, masya Allah. Ini ta'awun dari anak ya akhi. Jazakallah khair, Farifik, masih dibuka 10.000. Itu pun ngeluarkannya nggak tulus. Kenapa? Kena ilmu diet, dihitung-hitung. Ini tuh untuk dia pribadi, hartanya dia sendiri, investnya dia nanti dia mau kiamah, pedit 10.000. Nah, miliaran royal dikasihkan sama orang lain. Itu namanya gagal paham. Namanya gagal paham. Terbalik. Untuk orang lain pedit. Kamu 10.000 aja. Kamu 5.000 aja. Masa banyak-banyak. Saya pure miliaran dikeluarkan untuk kepentingan dia pribadi. Kan begitu. Ya, kepentingan dia yang sudah dia belanjakan. Jangan gagal paham ya, ya. Bayangannya kepentingan dia pribadi itu yang urusan di dunia ini. Punya uang banyak, kepengen beli mobil yang mahal, mobil yang nyaman, yang mewah, yang zen gitu. Masya Allah. Dulu paling suka dengan Innova, muncul Innova yang terbaru ini. Ganti yang lama, ganti yang baru. Keluar biaya hampir 1 miliar sebenarnya. Labas untuk pribadi, labas. Bukan untuk pribadi itu. Untuk siapa itu? Untuk ahli warisnya kamu itu. Allahul musta'an. Pengen bangun rumah, rumahnya mentereng, masya Allah. Ya, dikasih kloster tidak mau. Kloster kosong. Kok kelas, kok kloster. Tapi kan lumayan di villa. Itulah nama depannya tok villa. Nyatanya rumah itu betul kloster kok, bukan villa kok. Nanti apa? Yang gede. Bikinnya mentereng, masya Allah, menghabiskan dana 3 miliar untuk rumahnya. Tidak apa-apa, untuk rumah pribadi. Itu bukan untuk pribadi kamu. Itu siapa itu? Ahli waris kamu. Begitu kamunya mati, gimana ya Pak?
ditinggal, mobil ditinggal, rumah ditinggal, uang banyak ditinggal. Lo siapa ini? Untuk orang lain. Pas kamunya masuk ke alam kubur, ndak bawa sanggup apa-apa. Kenapa? Medit banyak kamunya. Tahu medit ya? Bakhil. Loh, hartaku mana? 10.000 tadi. Hartamu 10.000 tadi yang kamu keluarkan tadi. Itu hartanya kamu. Loh kok lo? Yang namanya penyesalan itu di akhir, bukan di awal. Makanya jangan gagal paham. Dalam bab yang semacam tadi, ta'awun dengan harta untuk perkara kebaikan, apalagi untuk perkara dakwah, jangan diet. Itu untuk kamu pribadi. Investasi akhirat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang dengan harta dengan harta, yang dengan ilmu yang dengan jabatan dengan jabatan, ila akhir. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Kadang semangat turun saat masa-masa ta'awun. Semangatnya naik ketika gak ta'awun. Iya. Ini setan ya Allah. Lagi digalakkan ta'awun, semangatnya turun. Akhirnya apa? Malas ta'awunnya. Sepi pembahasan ta'awun, semangat. Apa lagi? Kapan ta'awun kita? Telat. Nggak ada pembahasan ta'awun, cari-cari. Sok semangat. Diajak ta'awun, itu minasyaitan. Hati-hati ya ikhwan. Itu minasyaitan. Al-muhim cara tadi ya ikhwan, dengan menumbuhkan imam, menumbuhkan takwa, tawakal yang sangat tinggi, dipahami itu untuk kepentingan kita pribadi. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab.